Bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang ketentuan pernikahan dalam Islam yang telah kami pahami. Sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari Devi. Perkenalkan, nama saya Devi Aulia dari absen 10. Perkenalkan, nama saya Lista Cinta Lestari dari absen 16. Perkenalkan, nama saya Laura Salma Anjuni Anandi dari absen 22. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprili Deswi Dalamsmi dari absen 26. Perkenalkan, nama saya Sani Jawa dari absen 33. Dan saya Zahra Utafiani dari absen 34. Dalam presentasi kami akan menjelaskan tentang pengertian pernikahan, dalil nakli pernikahan, tujuan pernikahan, hukum pernikahan, kelima memilih pasangan pernikahan, dan juga ketentuan pernikahan, talak dan iddah, rujuk pernikahan menurut undang-undang, dan yang terakhir adalah hikmah pernikahan dalam Islam. Langsung saja, yang pertama pengertian pernikahan yang akan dijelaskan oleh Rizkia. Untuk yang pertama, pengertian pernikahan. Yang pertama, pengertian pernikahan menurut Imam Ahmad bin Umar Asy'adili dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis, nikah secara bahasa yaitu mengagungkan dan berkumpul. Yang kedua, menurut istilah syariat yaitu nikah adalah suatu akad yang menjadikannya bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk menjadi keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang terakhir, dengan kata lain pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Selanjutnya yang kedua yaitu dalil nakli tentang pernikahan yang sudah dijelaskan pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan dijelaskan juga pada kitab Al-Jami Al-Sahih Juz 3 nomor 5066. Dijelaskan tentang anjuran menikah bagi yang sudah mampu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah, karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj atau kelamin. Dan barang siapa tidak sanggup menikah, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat menjagamu, melemahkan syahwat." Selanjutnya ada tujuan pernikahan. Seseorang harus memiliki tujuan yang baik ketika akan melaksanakan pernikahan. Berikut adalah tujuan yang baik. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Menikah merupakan salah satu cara supaya bahagia dan hidup tentram. Yang kedua yaitu untuk membina rasa kasih dan sayang antara suami, istri, dan anak. Yang ketiga yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan kitab Sahih Muslim nomor 1401. Dan yang terakhir yaitu untuk mempunyai keturunan yang sah. Selanjutnya ada hukum pernikahan. Hukum pernikahan yaitu mubah atau diperbolehkan. Namun hukum pernikahan juga bisa berubah sesuai dengan keadaan. Berikut penjelasan tentang hukum pernikahan. Yang pertama ada sunnah. Sunnah ditujukan bagi orang yang sudah mampu lahir batin, namun ia masih bisa mengendalikan diri dari perbuatan zina. Yang kedua yaitu wajib. Wajib ditujukan bagi orang yang sudah mampu lahir batin, namun ia takut jika ia tidak menikah, ia akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Yang ketiga yaitu mubah atau dibolehkan. Mubah ditujukan bagi orang apabila faktor-faktor yang menghalangi atau mengharuskan terlaksananya pernikahan tidak ada pada orang tersebut.
Yang selanjutnya ada makruh. Makruh ditujukan bagi orang yang mempunyai hasrat dan mampu membiayai pernikahan, namun ia tidak mampu untuk menafkahi setelah menikah. Yang terakhir ada haram. Haram ditujukan bagi orang yang mempunyai niat buruk. Contohnya untuk menyakiti perempuan. Haram juga ditujukan bagi orang yang tidak mampu atau tidak punya biaya untuk melaksanakan pernikahan. Selanjutnya ada poin kelima. Jadi yaitu memilih pasangan dalam pernikahan. Jadi Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan dalam memilih pasangan dalam pernikahan, yaitu mempertimbangkan karena hartanya, keturunannya, kecantikan atau ketampanannya serta agamanya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang termasuk dalam kitab Al-Jami' Al-Sahih Juz 3 nomor 5090. Mengapa memilih agama dalam Quran Surat An-Nisa Surah 4 ayat 34 itu dijelaskan bahwa kebahagiaan akan didapatkan serta pasangan suami istri akan menaati perintah Allah. Selain itu, untuk wanita solihah merupakan sebaik-baiknya perhiasan dunia bagi suaminya, yaitu dijelaskan dalam kitab Sahih Muslim nomor 1467. Selanjutnya yaitu poin keenam atau rukun pernikahan dan syarat pernikahan. Nah, di sini ada 2 poin. Rukun pernikahan. Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu keadaan atau suatu acara. Yang kedua ada syarat pernikahan. Syarat pernikahan yaitu sesuatu yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum pelaksanaan suatu hal. Nah, untuk yang pertama itu ada calon suami. Jadi calon suami ini harus benar-benar laki-laki, tidak sedang melakukan ihram, tidak menikah dalam keadaan terpaksa, atau calon suami bukanlah orang yang haram untuk dinikahi seperti saudara sepersusuan, nasab, atau ikatan pernikahan. Nah, untuk yang calon istri itu calon istri harus benar-benar perempuan, calon istri tidak diharapkan untuk menikahi dengan sepersusuan, sepernasab atau ada ikatnya pernikahan serta tidak sedang melakukan ihram atau iddah. Selanjutnya ada wali. Wali syarat sah menjadi seorang wali yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga merdeka atau bukan seorang budak, yang keempat berakal sehat, yang kelima adalah laki-laki tidak sah wali dari perempuan, yang kelima yaitu adil bukan orang fasik. Selanjutnya yaitu urutan wali adalah dari bapak, kemudian kakek, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara kandung, kemudian paman dan anak laki-laki dari paman. Selanjutnya, bagi seorang perempuan yang sudah tidak memiliki wali atau walinya sudah meninggal, wali bisa digantikan dengan pengurus KUA. Selanjutnya yaitu 2 orang saksi. Syarat sah menjadi 2 orang saksi yaitu hampir sama dengan wali, yaitu yang pertama adalah Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, yang kelima laki-laki tidak sah saksi dari perempuan, yang terakhir yaitu adil bukan orang fasik. Dan selanjutnya ada sigat atau ijab kabul. Itu ada 5 syarat dalam sigat atau ijab kabul. Yang pertama yaitu pelafalan ijab dan kabul itu bersambung. Artinya pelafalan ijab dan juga penerimaan atau kabul itu tidak berselang lama. Selanjutnya tidak terkait oleh keterangan waktu. Contohnya seperti saya terima nikahnya fulan binti fulanah dalam waktu 1 bulan, itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu lafalnya jelas dan tidak mengandung makna lain. Contohnya seperti saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saya jika engkau tetap menjadi pengusaha, itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya menggunakan kata-kata atau kalimat nikah, taswis, dan kalimat seturunannya. Selanjutnya
ijab dan kabul ini boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Selanjutnya ada contoh. Yang selanjutnya ada ketentuan pernikahan. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi, mahram atau perempuan yang haram untuk dinikahi. Yang pertama ada mubadah atau haram selamanya. Yang pertama adalah ibu kandung, yang kedua ada saudara kandung perempuan, yang ketiga ada anak kandung perempuan, yang keempat ada saudara perempuan dari seibu dan saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak perempuan dari saudara perempuan. Selanjutnya ada ghairu mubadah atau haram selama masih ada ikatan pernikahan. Yang pertama saudara perempuan dari istri, yang kedua saudara sepersusuan istri, yang ketiga ada bibi dari istri, yang keempat ada keponakan dari istri, keponakan perempuan dari istri. Selanjutnya ada senasab atau keturunan. Senasab atau keturunan tadi sudah saya sebutkan, yang ibu kandung, anak perempuan kandung, kemudian saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan dari saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, kemudian anak perempuan dari saudara perempuan dan anak perempuan dari saudara laki-laki. Kemudian ada rodaah atau sepersusuan. Yang pertama ada ibu susu atau ibu yang menyusui. Dan kedua ada saudara sepersusuan. Yang selanjutnya ada ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan yaitu mertua, kemudian anak tiri, kemudian ada istri dari ayah atau ibu tiri, selanjutnya ada istri dari anak laki-laki atau menantu. Selanjutnya yang terakhir ada dinikahi keduanya. Dinikahi keduanya yaitu saudara perempuan dari istri, kemudian saudara perempuan dari istri yaitu sepersusuan, kemudian bibi dari istri dan keponakan perempuan dari istri. Selanjutnya untuk materi selanjutnya adalah ketentuan pernikahan yang tidak sah. Pernikahan yang tidak sah, yang pertama ada pernikahan mut'ah dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik lama atau sebentar. Pernikahan menurut Imam Mazhab 4, pernikahan ini diharam dilakukan. Namun secara histori pernikahan ini halal dilakukan oleh Rasul karena pada saat itu adalah masa peralihan dari masa jahiliyah menuju Islam. Atas kebolehan itu datanglah hadis yang sebagai nasih atau penghapus atas kebolehan tersebut. Selanjutnya ada pernikahan syidar dengan persyaratan harta tanpa pemberian mahar. Pernikahan ini haram dilakukan karena tidak adanya mahar, anak perempuan tidak boleh dijadikan mahar, dan istri tidak mendapatkan manfaat. Selanjutnya ada pernikahan muhalil, yaitu seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita yang sudah dicerai 3 kali oleh suami pertamanya untuk diceraikan kembali agar halal dinikahi oleh suami pertamanya. Dan ini atas perintah suami pertamanya. Selanjutnya, pernikahan orang yang sedang ihram baik haji ataupun umroh haram melakukan pernikahan agar tetap bisa fokus untuk menjalankan ibadah dan bisa melakukan pernikahan setelah melakukan ihram. Kemudian pernikahan dalam masa iddah. Lelaki yang menikahi perempuan pada masa iddah diharamkan, baik masa iddah karena diceraikan atau suami meninggal dunia. Beberapa alasan menurut Islam kenapa diharamkan karena agar mengetahui garis keturunan anak, untuk menjaga kehormatan dan menjaga
wanita. Selanjutnya ada pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan seorang laki-laki dan perempuan yang tidak dihadiri wali oleh orang yang melakukan pernikahan tersebut. Kemudian pernikahan dengan wanita musyrik atau bersekutu dengan Allah, dan yang terakhir adalah menikahi mahram baik selamanya atau mahram pernikahan atau mahram susuan. Selanjutnya Ada ketentuan pernikahan, yaitu hak dan kewajiban suami istri. Untuk menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dari suami dan istri harus memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, yaitu kewajiban suami kepada istri. Yang pertama, suami mampu memberikan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suami. Yang kedua, ada memberi nafkah istri menurut kemampuan suami. Yang ketiga, berinteraksi dengan istri secara makruf atau baik, yaitu dengan cara baik dan penuh kasih sayang, saling menghargai dan memahami kondisi istri. Yang keempat, menjadi pimpinan keluarga dengan cara membimbing, mengarahkan, mendidik, memelihara seluruh anggota dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, membantu istri dalam melaksanakan tugas sehari-hari, terutama mendidik putra-putrinya agar menjadi putra-putri yang soleh dan solihah. Kemudian, kewajiban istri kepada suami ada 4, yaitu yang pertama, patuh dan taat kepada suami dengan ajaran agama Islam. Apabila suami menyuruh istri untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama, istri wajib tidak menaati perintah suami tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu memelihara dan menjaga kehormatan diri sebagai istri dan keluarga serta harta benda suami, baik suami sedang berada di rumah maupun di luar rumah. Kemudian yang ketiga, yaitu mengelola rumah tangga dengan baik dengan tugas dan fungsi sebagai seorang istri. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu memelihara, merawat, mendidik anak, terutama pendidikan agama. Yang selanjutnya ada mahar atau mas kawin. Mahar atau mas kawin terkadang disebut juga dengan nihlah atau sadaq, yang artinya sesuatu yang diwajibkan karena adanya pernikahan. Menurut Abu Bakar Muhammad Al-Husaini Al-Hasni menjelaskan bahwa walaupun menyebutkan mahar dalam sebuah pernikahan adalah sunnah, namun wajib diberikan oleh laki-laki dalam sebuah pernikahan. Bentuk mahar yakni harta atau apapun. Jumlah dan besarnya mahar tidak ada keharusan harus sama, kurang, atau lebih seperti yang ada kebiasaan pada daerah tersebut. Namun yang terpenting adalah kerelaan antara kedua calon pengantin. Untuk materi selanjutnya, Yaitu ada resepsi pernikahan atau walimatul urs. Jadi walimatul urs itu sebenarnya disebut dengan resepsi pernikahan. Nah, kata istilah walimah itu adalah berkumpul. Buku mengatakan walimatul urs menurut Mustafa bin Al-Buha adalah sunnah dan wajib hukumnya memenuhi undangan walimah tersebut kecuali ada uzur atau halangan. Nah, tujuannya orang-orang melakukan walimah itu adalah sebagai pengumuman pernikahan atau rasa bersyukur atas kebahagiaan yang telah diberikan dengan berbagi sesama. Selanjutnya ada materi talak. Nah, talak ini secara bahasa sendiri artinya melepas ikatan. Nah, melepas ikatan di sini artinya melepas ikatan pernikahan. Dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, kembali lagi, hukum melakukan talak adalah makruh. Hukum asal dari talak itu adalah makruh. Namun hukum itu dapat berubah sesuai dengan kemaslahatan dan kemudaratan yang terjadi dalam pernikahan itu. Yang pertama, hukum talak dihukumi wajib. Hukum talak dihukumi wajib ketika bercerai itu lebih baik daripada melanjutkan pernikahan. Yang artinya di sini ketika pernikahan itu terus dilanjutkan,
maka hanya akan saling menyakiti dan memberikan bahaya. Maka hukum talak menjadi wajib. Yang kedua adalah hukum sunnah. Hukum talak menjadi sunnah ketika seorang suami tidak dapat atau tidak sanggup memberikan nafkah kepada istrinya, dan juga yang kedua istrinya tidak memenuhi kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga istrinya tidak dapat untuk menjaga kehormatan dirinya sendiri. Maka hukum talak menjadi sunnah. Contohnya saat mohon maaf, saat istri tidak melakukan sholat ataupun istri melanggar kewajiban-kewajiban yang lain. Yang ketiga, hukum talak menjadi haram. Hukum talak menjadi haram ketika merugikan salah satu pihak. Contohnya ketika suami mentalak istrinya 3 kali dalam 1 kali, mohon maaf, saya ulangi, hukum talak menjadi haram ketika merugikan salah satu pihak. Contohnya ketika suami mentalak istrinya dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan suci setelah dicampuri. Kemudian adalah makruh. Sudah saya sebutkan tadi bahwa hukum asal dari talak ini adalah makruh. Hukum makruh berlaku ketika tidak ada alasan atau kebenaran alasan yang dibenarkan oleh ajaran syariat Islam, maka hukum talak menjadi makruh. Selanjutnya ada macam-macam talak. Selain ada hukum-hukum talak, ada juga macam-macam talak. Talak dibagi menjadi 3. Yang pertama dari segi kalimat yang digunakan. Yang pertama ada kalimat yang digunakan itu jelas atau terang. Nah, kalimat ini tidak mengandung makna lain dan maknanya jelas. Talak dengan kalimat ini, contohnya seperti saya talak kamu. Nah, itu sudah jelas. Kalimat yang digunakan itu tidak perlu sudah dianggap sah tanpa harus memastikan apa niat dari kalimat tersebut, karena niat dari kalimat tersebut sudah jelas maknanya dan juga tujuannya. Dan yang kedua ada kalimat menggunakan kalimat sindiran. Nah, menggunakan kalimat sindiran ini merupakan ada makna talak dan juga ada makna lain dalam kalimat tersebut. Contohnya seperti sekarang kamu urus urusan kamu sendiri. Nah, di dalam kalimat tersebut ada makna bahwa semua kehidupan istri memiliki kuasa untuk mengaturnya sendiri dan juga menghentikan dan memutus tanggung jawab suami kepada istri. Atau dalam kalimat tersebut juga ada makna lain, contohnya seperti istri boleh melakukan apa saja yang ia ingin lakukan. Selanjutnya ada talak dari segi sesuai atau tidaknya dengan syariat. Nah, ini juga dibagi 2, yaitu talak sunni dan talak bid'i. Nah, talak sunni ini adalah talak yang sesuai dengan syariat agama Islam. Contohnya itu adalah talak suami mentalak istrinya dalam keadaan suci dan tidak haid. Yang kedua ada talak bid'i. Talak bid'i itu adalah talak yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Contohnya saat suami itu menceraikan dan mentalak istrinya 3 kali dalam 1 kalimat, dan juga suami mentalak istrinya dalam keadaan haid atau nifas. Selanjutnya ada talak dari segi boleh atau tidaknya rujuk. Yang pertama itu ada talak dibagi menjadi 2 lagi, yaitu raj'i dan ba'in. Nah, talak raj'i itu adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya ketika suami belum melakukan atau mengucapkan talak, yaitu talak pertama, ataupun sudah mengucapkan talak sebelumnya atau disebut talak kedua. Nah, saat talak raj'i ini suami boleh meminta rujuk kepada istrinya di luar dan di dalam masa iddah. Namun saat sudah di luar masa iddah, maka harus ada akad nikah yang baru. Selanjutnya ada talak ba'in. Ada talak ba'in yang sugro. Talak ba'in sugro ini adalah talak yang dijatuhkan suaminya atas permintaan sang istri. Nah, talak ba'in sugro ini boleh
Yang kedua adalah talak bain sugro. Talak bain sugro ini adalah talak yang dijatuhkan suami atas permintaan sang istri. Nah, talak bain sugro ini sang suami boleh sang suami tidak boleh untuk meminta rujuk kecuali di luar masa iddah dan istrinya sudah menikah dan sudah berhubungan dengan laki-laki. Mohon maaf, sekali lagi saya ulangi untuk talak bain sugro. Talak bain sugro ini adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya atas permintaan sang istri, dan dalam talak bain sugro ini sang suami tidak boleh meminta rujuk walaupun dalam masa iddah, dan harus di luar masa iddah, dan harus ada akad nikah yang baru. Selanjutnya ada talak bain kubro. Talak bain kubro ini mempunyai arti yang sama dengan talak bain sugro, yaitu memutuskan tali perkawinan. Nah, talak bain kubro ini yang artinya itu talak 3 atau talak yang sudah tidak bisa kembali lagi atau talak selama-lamanya. Jadi sang suami itu tidak boleh meminta rujuk lagi kepada istrinya kecuali saat istrinya sudah nikah kembali dan sudah berhubungan dengan yang baru. Selanjutnya ada masa iddah. Masa iddah adalah masa menanti yang diwajibkan bagi seorang perempuan yang ingin menikah lagi setelah diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup ataupun cerai mati. Tujuan ini adalah untuk mengetahui perempuan tersebut kandungannya berisi atau tidak. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa iddah bertujuan untuk masa perenungan dan introspeksi diri. Perempuan yang hamil, masa iddahnya adalah sampai anak yang di dalam kandungannya tersebut lahir. Kemudian perempuan yang tidak hamil, ada kalanya cerai hidup ataupun mati. Untuk cerai mati, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, dan untuk cerai hidup adalah 3 kali suci. Jika perempuan tersebut sudah tidak haid, maka iddahnya adalah 3 bulan. Selanjutnya ada rujuk. Rujuk dalam bahasa Arab disebut dengan raj'ah atau yang berarti kembali. Suami yang telah rujuk berarti sudah kembali kepada istrinya. Namun rujuk hanya bisa dilakukan saat istri dijatuhkan talak raj'i bukan bain atau pada masa iddah. Syarat rujuk sama seperti syarat untuk menikah, yaitu balik, berakal atas kehendak sendiri dan bukan seorang yang murtad. Kemudian rukun rujuk yaitu adanya perceraian atau talak, orang yang merujuk atau suami, lalu sihat atau ucapan yang digunakan untuk merujuk, dan yang terakhir adalah orang yang akan dirujuk atau istri. Selanjutnya nomor 9 ada pernikahan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1947 dan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan pernikahan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 disebutkan bahwa batas umur perkawinan dipersamakan yaitu 19 tahun. Pada penjelasannya,
disebutkan bahwa batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan pria yaitu 19 tahun agar dapat memperoleh atau mewujudkan tujuan perkawinan yang baik dan tidak adanya perceraian. Dan untuk batas minimal perkawinan untuk wanita diharapkan untuk lebih dari 16 tahun agar tidak mengakibatkan laju kelahiran yang rendah dan menurunkan kematian untuk ibu dan anak. Selanjutnya yang terakhir, materi terakhir Ada hikmah dari pernikahan. Hikmah pernikahan yaitu ada yang pertama, dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi. Yang ketiga, terjalinnya hubungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendapatkan generasi penerus yang sah. Dan yang kelima, mendatangkan pahala dan menjauhkan dosa besar zina. Yang keenam, ada terjalinnya tali silaturahmi antar keluarga suami dan istri. Dan yang terakhir yaitu membukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang terakhir adalah mengidentifikasi video yang sudah kami cari. Itu video akad, kita akan tayangkan. Nah, di sini kita lihat bersama-sama terlebih dahulu. Ya ila kalimah ibudin angkat juga berjawab juga mampu katakan jadi kawat kita kata bilang kau mau yang tak bisa waktu ada ilmu ini dia halang ada kasih Al-Fatihah. Nah, dalam video yang kami temukan ini, ijab kabulnya itu menggunakan bahasa Arab. Nah, dan sesuai syarat-syarat sigar atau ijab kabul yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu antara ijab dan juga kabulnya itu tidak berselang lama, artinya bersambung, dan juga tidak ada keterangan waktu terkait seperti saya terima nikahnya dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, dan juga tidak ada keterangan dan makna lain seperti contohnya jika engkau tetap menjadi pengusaha, jika engkau tetap menjadi orang kaya, tidak ada. Jadi nikah ini yang kami cari adalah sah. Selanjutnya ada dalam video itu ada beberapa orang yang sudah dijelaskan tadi. Di sini ada mempelai pria yang akan menghalalkan istrinya yang sudah memenuhi syarat sah sebagai calon suami istri. Ini adalah istrinya yang dihalalkan oleh suaminya, dan juga ada 2 orang saksi sebagaimana tadi disebutkan rukun-rukun dan juga syarat sebagai saksi, dan juga ada wali dari bapak atau ini ada wali, ini apa bu? Yang jelas di sini ada wali, sudah ada wali, ada mempelai pria dan juga mempelai wanita, dan juga ada 2 orang saksi. Di sini juga ada buku nikah sesuai dengan hukum yang ada di negara kita. Dan berarti nikah ini sah secara agama dan juga negara. Jika di sini disebutkan akad nikah secara Arab, jika Indonesia juga boleh. Seperti contohnya saya untuk ijabnya itu saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan pinanganmu Fulan binti Fulana dengan mas kawin 30, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan juga 30 juz mashaf Al-Quran dibayar tunai. Dan untuk kabulnya, penerimaannya itu saya terima nikah dan kawinnya Fulan binti Fulana untuk diri saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
Terima kasih. Kami cukupkan sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Kami ucapkan, kami akhiri. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Amah selaku pembimbing agama kami. Maaf juga jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan dalam presentasi kami ini. Video ini dibuat tanggal Hari Jumat tanggal 23. Video ini dibuat hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 jam 1 sampai jam 2. Tidak ada cut dan tidak ada edit. Maaf jika ada kesalahan dari video kami. Semoga kami dapat nilai dan hasil yang memuaskan untuk PSAT kami. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi